Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Septiabudi dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist belajar Next.js untuk pemula. Nah, sekarang adalah video yang ketiga ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti video yang pertama atau yang kedua, ikuti dulu aja supaya nyambung gitu video yang ketiga itu gimana kayak gitu. Nah, jadi di video yang ketiga ini kita bakal bangun aplikasi sederhana gitu teman-teman. Aplikasi full stack gitu ya. Yang ada back end-nya, ada front end-nya. Kayak gitu. Jadi back end-nya kita bakal menggunakan database yang namanya MongoDB gitu ya. Jadi kita bakal belajar MongoDB dan juga nanti kita juga bakal belajar juga mengenai gimana sih cara mengkoneksikan MongoDB dengan eh, Next.js kita. Kayak gitu. Lalu kita juga bakal belajar gimana cara meng-create, nge-update, nge-delete gitu ya. Dan juga menampilkan data dari MongoDB-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin di sini aku minta ke teman-teman gitu ya, supaya bareng-bareng gitu ya, kita buka dulu aja dokumentasi dari Next.js-nya. Nah, pergi ke installation dan juga pilih pakai PNPM, NPM ataupun YARN ataupun BAN gitu ya, terserah pengen pakai apapun. Tapi di sini aku pakai NPM gitu ya. Aku copy aja yang paling atas sini. Lalu di sini aku bakal masuk ke folder Next.js gitu ya. Nah, di sini nih aku bakal buka command prompt-nya. Nah, min yes yang paling atas ini digunakan untuk supaya kita tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum. Kayak apakah menggunakan TypeScript atau enggak gitu ya dan lain sebagainya. Lalu my app ini adalah nama foldernya gitu ya, atau nama projectnya gitu. Jadi kita bisa rubah nih, misal belajar gitu ya, belajar share udah gitu misal kayak gini. Oke, mungkin aku bakal enter aja. Oke, kalau udah ke install, kita bisa nih buka ke Visual Studio Code kita. Jadi kita masuk dulu ke folder yang udah kita buat ya, yaitu belajar share udah. Jadi cd atau change directory belajar CRUD gini. Lalu baru masuk ke Visual Studio Code kita kayak gini. Nah, kita juga bisa menjalankan projectnya. Caranya gimana? Kita lihat dulu di sini. Oh, ternyata di sini pakai dev gitu ya. Jadi di sini aku bisa pakai npm run dev gitu. npm run dev. Nah, jalan lagi ya. Oke, jadi ini adalah tampilan pertama dari aplikasi yang kita punya gitu ya. Nah, sekarang karena aku pengen membuat sebuah CRUD gitu ya. Aku juga pengen buat sebuah tabel gitu ya untuk CRUD-nya. Jadi aku bisa pakai dari UI ya untuk mempermudah gitu ya. Teman-teman bebas pakai apapun, mau pakai Flowbyte ataupun pakai CSS biasa gitu ya. Tapi di sini aku pakai dari UI. Dari UI. Jadi aku install dulu aja dari UI-nya. Nah, aku copy, aku coba matikan dulu ya. Aku paste, jalan lagi. Nah, di sini aku juga perlu copy juga nih ininya, plugin dari CUI-nya. Kemana? Ke app CSS. Tapi
Karena di Next.js ini tidak menyediakan Array CSS gitu ya. Adanya global CSS, maka kita taruh aja di global CSS gitu teman-teman. Di sini. Seperti ini. Kalau udah keinstall, baru kita jalankan lagi ya. npm run dev. Kan tadi tampilnya kayak gini ya teman-teman ya. Ini agak lola sih. Nah, kan tampilnya kayak gini kan ya. Aku pengen tampil atau aku pengen buat sebuah tabel gitu ya. Cara gimana? Tinggal cara aja di sini tabel gitu ya. Tabel. Kita pilih yang paling sederhana aja. Yang sini, yang pertama. Kita copy, kita paste di page-nya yang di sini. Sehingga kalau aku kesini lagi, dia bakal berubah nih. Tuh, jadi tabel gitu ya. Bukan tampilan default lagi. Nah, tapi betternya atau lebih baiknya kita taruh di komponen. Kenapa? Karena biar reusable gitu teman-teman. Jadi di sini biar lebih better gitu ya. Aku buat folder yang namanya komponen. Komponen. Kenapa ada S-nya? Karena mungkin aja kita punya beberapa komponen gitu ya. Di sini aku punya tabel. .tsx kayak gini. Nah, di sini aku bisa export default function tabel yang mau return ini. Sehingga di sini aku tidak perlu menampilkan seperti ini. Aku hanya perlu menampilkan si komponen dari tabelnya aja. Tabel. Dari komponen tabel. Kayak gini. Nanti hasilnya sama aja. Seperti ini. Atau gini deh, aku pengen rapikan dulu gitu ya. Ada number, ada anime, ada studio gitu ya. Ada aksi gitu ya. Jadi di sini aku bisa rapikan dulu nih di sini. Aku pengen rapihkan di sini. Di sini ada number gitu misal. Lalu ada anime gitu ya. Lalu ada studio gitu. Lalu ada aksi gitu ya. Nah, untuknya aksi aku pengen eh, ada hapus, ada edit gitu ya. Jadi ada hapus, ada edit. Gini. Ini contoh aja sih. Tuh. Ada hapus, ada edit. Nanti kalau misalkan hapus, dia bakal ke halaman ini sendiri. Kalau edit, dia bakal ke halaman lain gitu ya. Nah, misal gini, aku pengen tambahin tombol tambah di sini, di paling pojok sini. Jadi aku pengen cari tombol nih di sini. Button. Kita cari aja tombol, misal cari tombolnya namanya info deh yang ini. Nah, karena eh, Next.js adalah framework dari React gitu ya, framework dari React. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menambahkan atau menampilkan gitu ya
dua komponen atau dua tag secara bersamaan gitu. Kita harus membungkusnya ke dalam satu kesatuan gitu. Entah itu menggunakan fragmen ataupun menggunakan div gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih div untuk membungkusnya gitu ya. Di sini tabelnya aku bakal tap aja taruh di divnya sini. Nanti bakal tampil nih tuh. Kak, ini terlalu mepet, Kak. Gimana, Kak? Gitu. Oke. Kalau terlalu mepet, kita bisa menggunakan padding, teman-teman. Dikasih aja class name, padding 4 gitu ya, misal. Di sini karena menggunakan base-nya itu Tailwind. Tuh, seperti ini. Oke, sekarang aku pengen ubah ini jadi tambah ya. Kayak gini. Selanjutnya, aku pengen nambahin sebuah form gitu ya. Form untuk tambah dan juga form untuk ubah gitu ya. Jadi formnya itu bakal aku taruh di komponen. Supaya apa? Supaya lebih reusable gitu ya. Jadi satu form bisa digunakan untuk update dan juga bisa digunakan untuk tambah. Kayak gitu. Jadi sini aku cari aja form gitu ya. Form. Misal aku pengen gunain yang ini deh. Aku pengen gunain yang ini. Jadi aku ke JSX yang ini. Aku pilih aja yang ini ya. Yang dua ini. Di komponen sini aku tambahin lagi. Namanya form. Export default function. Form. Memory return ini. Nah, di sini aku bakal buat sebuah routingan gitu ya. Ada tambah, ada juga update atau edit gitu ya. Update aja, update. Kalau update aku perlu folder yang namanya ID. Ini dynamic ya. Nah, di sini aku perlu page.tsx gitu ya untuk menampung si halaman dari update-nya gitu ya, tapi menggunakan form yang ini. Jadi di sini aku bisa export default function, misal namanya update ini yang return si formnya gitu ya, form kayak gini. Tambah juga sama, aku perlu page.tsx untuk menampung si formnya juga. Jadi aku bisa export default function tambah return si formnya kayak gini. Sehingga apa? Sehingga kalau aku ke slash tambah kayak gini, dia bakal muncul nih. Tuh, kayak gini. Mirip-mirip ya, kayak gini. Kayak yang ada di sini. Ada email, ada password gitu ya. Tapi nanti kita bakal ubah. Bukan email, bukan password, tapi anime dan juga studio gitu. Kita ubah dulu deh, supaya nggak lupa gitu ya. Jadi di sini aku bisa ubah dulu anime gitu ya. Ini bukan email tapi teks. Ini juga bukan password tapi teks. Ini ganti jadi studio. Studio. Kayak gini. Paragrafnya kita rubah atau hapus saja.
Emailnya aku ganti jadi anime, passwordnya aku ganti jadi studio, seperti ini. Tuh, kayak gini ya. Nah, sekarang aku pengen gitu ya, kalau tambah, di sini bakal tambah. Kalau update, di sini bakal update gitu ya. Jadi bakal berbeda gitu ya. Kalau tambah, di sini bakal tambah. Kalau update, di sini bakal update gitu ya. Nama dari tombolnya, kayak gitu. Jadi aku bisa manfaatkan props, teman-teman. Jadi di sini aku bisa nambahin props ya. Namanya misal name gitu ya. Di sini nerima props yang namanya name gitu ya. Yang mana tipe dari name-nya itu adalah string. Sehingga error yang kedua ini. Kenapa error? Karena butuh name. Butuh menangkap props-nya gitu ya. Name, untuk yang update aku kasih aja update. Update kayak gini. Untuk yang tambah aku bisa kasih tambah. Tuh, ini update ya. Kalau aku ke tambah, dia bakal tambah kayak gini. Seperti itu. Nah, sekarang aku pengen merapihkan gitu ya, atau pengen menempatkan si card dari formnya itu ke tengah-tengah sini nih. Cara gimana? Kita bisa manfaatkan Flexbox, teman-teman. Jadi di sini aku bakal manfaatkan Flexbox ya. Aku bisa buat dot flex kayak ini, h min screen, justify, center. Ini supaya di tengah gitu ya. Item center. Jadi supaya persis di tengah. Tuh, kayak gini. Untuk yang update juga sama gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih flex gitu ya. Dot flex kayak gini. Min screen, justify, center, item, center. Seperti ini. Jadi kalau aku ke update, itu juga bakal sama. Kayak gitu. Oke, sebelum lanjut ke fetching-fetching gitu ya, atau ke update eh, front end-nya gitu ya, kita bakal hubungkan dulu ke MongoDB-nya gitu ya. Jadi di sini aku perlu install dua hal, teman-teman. Pertama .env, dan yang kedua aku perlu install Mongoose-nya kayak gitu. Jadi npm i.env, installnya kayak gini aja. npm Mongoose. Mongoose itu buat apa sih gitu ya? Mongoose ini untuk digunakan supaya kita nanti bisa menggunakan MongoDB di aplikasi atau di project Next.js kita, teman-teman. Kayak gitu. Cara gunanya gampang aja. Jadi di sini kalau kita lihat dokumentasinya gitu ya, kita tinggal mongose.connect aja nih kayak gini. Terus baru URL dari eh, Mongo Kompasnya gitu ya, atau Mongo Atlasnya kayak gitu.
Di sini kalau udah install, baru kita jalanin lagi ya. npm, sorry. Nah, untuk mendapatkan URL dari MongoDB Atlas, kita bisa ke mongodb.com, teman-teman. mongodb.com. Di sini kita ke getting started aja. Oh ya, karena aku bakal menggunakan URL aslinya aku gitu ya. Jadi aku bakal ngeblur nih. Jadi sorry banget teman-teman ya. Aku bakal ada blurnya gitu untuk URL dari eh, MongoDB atlasnya aku. Kayak gitu. Kita bisa pilih klik connect yang ini, drive, lalu kita pilih yang ini, lalu katanya ganti nih, replace DB password dengan password yang teman-teman miliki. Kayak gitu. Jadi di sini aku bisa buat dulu ya file yang namanya .env gitu ya. .env. Misal namanya Mongo Yuri kayak gini. Aku bakal blur. Ganti passwordnya sesuai dengan password teman-teman. Nah, biasanya kalau kita melakukan sebuah kolaborasi gitu ya dengan teman-teman kita gitu atau dengan tim gitu ya, kita perlu lagi yang nambahin .env.example. Ini supaya nanti eh, teman-teman tahu gitu ya, teman satu tim tuh tahu gitu ya kalau misalkan apa aja sih gitu ya eh, URL atau apa namanya environment apa aja sih yang dibutuhkan gitu untuk aplikasi yang kita sedang develop kayak gitu. Kayak gini. Nah, lalu kalau misalkan udah kayak gini gimana? Kita bisa buat folder baru teman-teman di sini. Misal namanya lib gitu ya, atau library gitu ya. Biasanya ini berguna untuk tiga hal. Satu untuk helper, kedua untuk action, ketiga untuk DB atau database. Nah, kita bakal buat DB dulu di sini. db.ts kayak gini. Di sini aku bakal ekspor cons. Misal aku pengen punya koneksinya namanya itu connect DB gitu ya, kayak gitu ya. Connect DB seperti ini. Dia adalah asing. Kita pakai asinkronus gitu ya. Cara connect-nya gampang, sama persis kayak yang ada di sini gitu ya. Kita pakai connect kayak gini. Jadi di sini aku bisa lakukan pengecekan dulu ya sebelum aku konekin gitu ya. If jika gitu ya. Mose dot connectionnya itu ada gitu atau ready state-nya gitu ya. Itu lebih besar sama dengan satu atau udah aktif gitu ya si koneksinya gitu ya. Ya udah ngapain kita aktifin lagi gitu ya. Jadi kita return aja kayak gini. Tapi kalau belum, baru kita await si mose.connect kayak gini. Apa yang dikonekin? Mau yurinya ya, yang sesuai dengan yang di sini. Mau yurinya. Jadi di sini aku kasih nih, misal di sini cons database gitu ya. Dari proses.env.mongo Yuri kayak gini. Di sini kasih aja
database. Nah, kenapa merah-merah? Katanya type string or undefined. Jadi di sini kasih aja string kosong ya, seperti ini. Udah, ini untuk koneksi database-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya baru kita buat model. Jadi di sini aku bisa buat model, models, begini, salah namanya ya, rename, model. Misal ada model namanya anime.ts, kayak gini. Nah, model ini aku bakal buat skemanya di sini gitu ya. Dan juga nanti aku bakal buat eh, apa namanya ya, mengekspor si modelnya gitu ya. Jadi kalau misalkan modelnya belum kebuat, kita bakal buat modelnya. Tapi kalau modelnya udah kebuat, kita bakal ekspor kayak gitu. Ngerti nggak? Atau gini deh, biar paham gimana kalau tuh langsung praktek aja. Jadi di sini aku bisa buat skemanya dulu ya, skema dari modelnya gitu ceritanya. Cons anime skema new skema. Nah, skema itu apa Kak? Skema itu adalah sebuah blueprintnya teman-teman. Jadi ibaratnya kayak eh, fieldnya atau tabelnya gitu ya, atau row-nya atau kolomnya gitu-gitu. Nah, atau tipe datanya seperti itu ya. Jadi misal ada anime gitu ya, yang mana type-nya itu dia adalah string. Lalu wajib ada gitu misal. Required, required true. Kayak gini. Teman-teman boleh tambahin timestamp juga boleh. Timestamp. Tambahin perlu juga. Kayak gini. Ini untuk skemanya ya. Nah, baru kita ekspor. Ekspor cons, misal namanya anime gitu ya. Nama modelnya. Lalu kita ekspor apa nih di sini? Kita model dari mongose dot anime. Begini. Maksudnya apakah? Maksudnya kita mengekspor model anime kayak gitu. Atau kalau belum kebuat model animenya, kita bakal buat dengan model dari Mose lagi gitu ya. Namanya apa? Namanya anime gitu. Dengan skemanya ngambil dari anime skema. Kayak gini. Ngerti nggak? Jadi di sini ceritanya, oh ini harusnya dari ini ya, model dari Mose. Nah, jadi di sini ceritanya kita bakal mengekspor model anime gitu ya. Kita bakal mengekspor model anime. Kalau belum punya, kita bakal buat model yang namanya anime gitu ya. Dengan skema yang ini nih. Seperti itu. Oh, kalau udah kebuat, kita ekspor deh. Kayak gitu. Semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita ngapain lagi? Nah, kita bakal buat actionnya teman-teman. Jadi di sini aku bisa buat actionnya. Nah, action ini buat apa sih gitu ya? Action ini untuk apa? Untuk CRUD-nya gitu ya. Untuk CRUD-nya. Begini. Jadi, karena kita bekerja di server gitu, jadi di sini aku bisa kasih use server.
Jadi maksud untuk share itu apa? Jadi di sini aku bakal buat create gitu ya di sini action untuk create. Lalu aku bakal buat juga action untuk update gitu ya. Lalu aku juga bakal buat action untuk delete. Lalu bakal buat juga untuk read. Atau mungkin dari ini aku nggak bakal buat di sini kali ya. Readnya mungkin aku bakal buat di file yang berbeda. Kayak gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu sih. Oke. Mungkin aku bakal mulai yang kita dulu kali ya. Jadi di sini aku bisa ekspor function atau async function gitu ya. Misal namanya add anime kayak gini. Dari form data, form data. Nah, tahu nggak form data ini apa? Jadi form data ini adalah sebuah tipe spesial gitu ya, yang digunakan untuk mengirim gitu ya field-field yang ada di tag form. Jadi yang ada di tag form itu bisa dikirim nih ke server kayak gitu, secara otomatis seperti itu. Jadi di sini aku bisa ngapain? Aku bisa cons, bisa membuat sebuah anime gitu ya dengan form data, ngambil dari sini, dot get si animenya. Lalu aku juga bisa buat yang studionya ya, studio, form data, begini. Jadi sekali lagi form data ini digunakan untuk mengirim gitu ya sebuah field yang ada di tag form secara otomatis ke server gitu ya menggunakan JavaScript gitu ya. Katanya can be sent using the window or fetch kayak gitu. Nah, lalu di sini aku bisa await connect DB gitu ya. Yang udah kita buat di database tadi gitu ya. Belum bisa await lagi untuk nge-create. Nah, kalau di MongoDB, nge-create itu gampang banget teman-teman. Jadi tinggal create doang gitu ya. Jadi aku panggil modelnya dulu, anime kayak gini, dari model, dot create, kayak gini. Gampang banget pokoknya kalau di MongoDB itu. Apa yang di-create? Yang di-create itu cuma dua ya, anime sama studio, kayak gini. Baru update. Untuk update berarti sama aja kayak yang di create gitu ya, cuma bedanya ada ID-nya gitu ya. Jadi aku bisa ekspor async function, misal namanya update anime gitu ya. Di sini nerima ID dengan tipenya adalah string dan juga form data gitu ya. Sama persis kayak gini nih. Karena kita kan bakal menerima form data juga kan untuk yang update gitu. Jadi kalau ada form datanya sama aja. Ini juga aku copy. Tinggal aku konekin. Await, connect, DB. Lalu aku eh, find by ID and update. Kalau nggak salah sih kayak gitu ya. Aku lupa. Pokoknya kita coba dulu ya. Cari tahu ya. Aku bisa await. Lalu modelnya itu anime. Dot find. By. Nah ada nih update.
Nah, di sini berarti aku bisa kasih ID, koma, si anime sama studio. Kayak gini. Nah, karena gitu ya, karena update dan create ini gitu ya, ini kan dia ada di form yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Dia kan ada di form yang berbeda nih gitu ya. Di form yang berbeda dari home gitu ya. Kan update itu kan di sini. Sedangkan kalau di home itu kan kayak gini kan. Nah, kalau kita ketambah, kita pengen nih ceritanya, pengen nambahin anime gitu, misal anime. Kalau kita klik tambah gitu ya. Nah, ketika klik tambah, aku pengen langsung kekirim. Lalu terkirim ke database dan juga langsung ke redirect. Kemana? Ke home gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini aku perlu tambahin lagi redirect teman-teman. Redirect dari next navigate kayak gini. Seperti ini. Nah, tapi supaya lebih prefer lagi gitu ya, supaya lebih apa ya, lebih prefer lagi tuh, supaya lebih enak lagi gitu ya. Jadi kita hapus dulu cache-nya supaya nanti apa? Supaya nanti tidak perlu di reload gitu ya. Kalau udah kirim ke, kalau udah back to the home gitu ya, kita tidak perlu reload lagi gitu ya. Cara gimana? Cara pakai revalidate, revalidate path kayak gini, seperti ini. Sini aku copy aja, aku gunain juga untuk yang di sini ya. Mungkin di sini aku perlu balikin aja ya posisinya ya. Jadi hapus casingnya dulu, baru redirect kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal buat yang delete-nya. Untuk yang delete simple banget teman-teman ya. Jadi yang delete simple banget, tinggal export asing function. Misal namanya delete anime aja ya. Delete anime kayak gini. Dia nerima ID yang tipenya adalah string. Jadi cuma ID doang nih. Gitu. Await connect DB. Await lagi anime dot untuk delete tuh ada yang namanya find by and delete kayak gini. ID begini. Nah, karena tidak perlu gitu ya. Karena hapus itu dia kan berada di sini kan, berada di home kan, di sini kan. Hapus itu berada di home kan. Jadi kita tidak perlu redirect gitu. Kita tidak perlu redirect sehingga apa? Sehingga di sini aku cuma perlu di file itu doang. Yang ini kayak gitu. Untuk yang read mungkin aku bakal buatnya itu di file yang terpisah aja kali ya. Biar lebih prefer aja sih kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal lanjut lagi ke update form gitu ya. Kan kalau formnya kan di sini formnya masih kayak gini ya teman-teman ya. Masih apa nih gitu. Ini kan bukan form ya. Ini kan cuma div doang gitu ya. Jadi aku bakal ubah dulu ke form. Ini juga bakal ubah ke form juga.
begini. Di sini kita perlu tiga apa namanya ya? Tiga props teman-teman. Jadi kita perlu tiga props. Mungkin aku biar lebih enak gitu ya, aku taruh di interface aja kali ya. Aku buat interface, misal namanya form props gitu ya. Begini. Ada name, yang tipenya adalah string, lalu ada action gitu ya, yang mana ngambil dari form data, dan karena tidak memberikan sesuatu, kita kasih void aja. Inamnya itu promise void, seperti ini. Nah, baru di sini aku perlu juga, teman-teman ya, perlu juga yang nambahin itu kayak default dari apa ya, default value gitu ya, default value kayak gini. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini aku perlu nambahin interface lagi teman-teman. Interface begini. Misal namanya anime data ini ya. Jadi ada ID, dia ngambil dari atau tipenya adalah string gitu ya. Lalu ada anime gitu ya. Tipenya string juga. Studio tipenya string juga. Oke, sekarang di sini artinya aku bisa tambahin lagi satu lagi. Aku bisa kasih default data begini aja ya. Dari anime data kayak gini. Artinya apa? Artinya di sini aku kasihnya seperti ini. Ada name, ada action gitu ya. Ada default apa namanya default data gitu ya. Yang mana ambil dari from prop seperti ini. Sehingga di sini aku bisa kasih nih actionnya. Actionnya itu action ya, kayak gini. Nah, di sini default datanya aku bisa kasih default data karena studio berarti di sini studio ya. Studio. Untuk yang anime aku bisa kasih default value-nya default data anime begini. Jangan lupa kasih name ya. Name itu penting banget. Name-nya anime. Yang ini name-nya studio. Kayak gini. Oke, ini untuk form ya. Lalu kalau udah formnya, baru kita ubah juga untuk tabelnya teman-teman.
Jadi tabelnya di sini kita ubah juga nih. Jadi nggak hard code kayak gini, tapi kita bakal looping gitu ya. Kita bakal looping si data-data dari database-nya kayak gitu. Sebelum itu kita koneksikan dulu dengan database-nya gitu ya. Jadi await connect DB dari DB gitu ya, kayak gini. Baru const data. Namanya bebas sih, namanya apa gitu ya. Nanti yang di looping adalah yang ini. Data ini yang kita looping. Kayak gitu. Dari await model anime gitu ya. Dari model dot find. Ingat, kalau find by ID itu dia berarti mencari satu data. Kalau find doang, itu mencari banyak data. Kayak gitu. Nah, kita bisa shorting juga. Short kayak gini. Misal aku pengen pakai descending gitu ya. Jadi created at min satu ini. Seperti ini. Nah, ini pasti error. Kenapa? Karena ada await tapi nggak ada asing gitu ya. Ibaratnya nggak ada mubtada tapi nggak ada khobar gitu ya. Gitu. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan looping menggunakan mapping. Jadi data kita map ada item, ada index ini. Nah, di sini berarti aku perlu membuat TR-nya teman-teman ya, secara manual. Di sini aku perlu key-nya ngambil dari item ID kayak gini. Kalau kita tuh string seperti ini. Lalu untuk number kita bisa pakai index, tapi karena index itu dimulai dari 0 gitu ya, jadi kita plus satu kayak gitu. Jadi TD index plus satu kayak gini. Nah, untuk anime aku perlu TD item, sorry, item dot anime kayak gini ya. Lalu untuk studio, ganti aja di sini studio seperti ini, kayak gitu. Baru untuk aksi gimana Kak? Untuk aksi berarti ya aku perlu dua hal ya. Nah, untuk aksi karena supaya lebih rapi gitu ya, aku bisa menggunakan sebuah flexbox teman-teman. Jadi di sini aku bisa kasih div gitu ya, namanya flex kayak gini, yang mana gap 2 seperti ini. Nah, di sini kita bakal masukkan button, bukan button sih, link gitu ya, yang merujuk ke eh, edit dan juga form yang merujuk ke hapus kayak gitu. Nah, jadi ada dua tipe nih, ada link, ada form gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, sekarang kita buat dulu yang linknya gitu ya, yang editnya. Jadi di sini aku bisa buat link, linknya dari next link ya, link dari next link. Ingat, edit begini. Di sini aku bisa href
Arefnya merujuk ke mana? Merujuk ke update ya. Item to string. Kayak gini. Lalu aku kasih class name aja di sini. Class name. BTN, BTN, XS gitu ya, biar kecil gitu ya. Lalu BTN, warning. Seperti ini. Biar warnanya kuning gitu ya. Nah, selanjutnya baru aku bisa buat nih di sini untuk formnya gitu ya. Form. Nah, kenapa sih form? Karena gini, kalau link itu dia bakal merujuk ke halaman lain. Tapi kalau form, dia bakal merujuk ke halaman ini sendiri. Seperti itu. Nah, actionnya kemana Kak? Actionnya itu ke sini. Ke yang udah kita buat. Yaitu delete anime gitu ya. Delete anime dari action. Ini. Lalu kita bind. Atau kita ikat gitu ya. Dengan ID-nya. Seperti ini. Sorry, bukan ID ya. Tapi item ID. Item ID. To string seperti ini. Nah, kita bisa kasih class name teman-teman di sini. Class name inline. Di dalam formnya baru kita bisa bikin button nih. Button. Oh, nggak bisa bikin gini ya. Hapus. Type-nya kita kasih submit gitu ya. Dan class name-nya kita kasih btn, btn, xs gitu ya. btn error. Supaya merah kayak gitu. Udah kayak gini doang untuk si tabelnya kayak gitu. Lalu baru kita menghubungkan ke halaman tambahnya gitu ya. Yang ini nih, bukan sorry, yang eh ya benar yang ini ya. Kita hubungkan dengan link gitu ya. Link, kenapa nggak bisa ya? Link dari next link ini dia bakal ke href slash tambah kayak gini. Coba kita coba dulu ya. Tambah. Nah, bisa ya. Kayak gitu. Oke, sekarang artinya kita tinggal mengubah edit dan juga tambahnya doang ya. Jadi halaman edit dan halaman tambahnya kita ubah nih, gitu. Ini kan merah-merah ya. Update-nya merah, tambahnya juga merah nih, gitu ya. Kita pergi ke yang update dulu nih, yang ini, yang ribet dulu gitu ya. Jadi di sini aku bakal tangkap ID melalui params gitu ya, atau URL kayak gitu. Lalu baru ketika udah ditangkap, aku bakal bind gitu ya dengan update anime yang udah kita buat di action tadi kayak gitu. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah
kita perlu membuat interface-nya dulu, teman-teman. Atau gini deh, kalau tanpa interface kita nggak bisa. Contohnya kayak gini. Misal cons ID gitu ya. Kita tangkap ID dari mana? Dari away param. Nah, nggak bisa. Meskipun di sini aku udah kasih asing nih. Nggak bisa. Makanya di sini aku perlu interface dulu untuk menangkap params-nya. Misal namanya edit params ya. Kayak gini. Param itu adalah promise yang ID-nya adalah string. Tipenya adalah string. Kayak gini. Kalau di sini aku bisa kasih param dari edit param seperti ini. Sehingga di sini aku bisa connect dulu ke database-nya gitu ya. Dengan await connect db kayak gini. Const anime await anime dot, oh ya ini harus dari model ya begini, dot find by ID, find by ID, ambil dari ID kayak gini, ID dari params nih seperti itu. Sehingga di sini aku bisa nih kasih action, itu si update anime dari live action ya. Gini, kita buy dengan ID-nya kayak gini. Nah, lalu kan kalau misalkan kita pengen gitu ya, ketika kita ke slash apa namanya, pokoknya kalau misalkan kita ke update gitu ya, kita pengen field yang anime dan yang studio itu udah keisi gitu ya, dari yang ingin kita edit gitu ya. Nah, kita bisa nih tambahin di sini. Tambahin apa, Kak? Tambahin default data. Default data gitu ya. Kita isi aja di sini. ID-nya ambil dari anime.id gitu ya. To string dan animenya, sorry, ini kenapa kayak gini? Exist scope ID either declare. Udah nggak error ya. Animenya itu ngambil dari anime.anime. Gini. Lalu untuk studionya ambil dari anime.studio. Kayak gini. Anime dari sini ya. Dari find by ID ini. Kayak gitu. Lalu untuk yang tambah, simple aja. Yang tambah ini tinggal dikasih action aja sini. Action, add anime. Seperti ini. Kita coba ya. Kita coba ke home dulu. Home.
tambah. Misal kita tambah 7S2, tambah. Nah, muncul ya. Kita edit, bukan modulo, tapi studionya misal UFO table deh. Aku nggak tahu studionya apa, sorry. UFO table kita misal. Update. Nah, kita update ya. Aku pengen edit juga nih, misal S3 gitu ya. Update. Nah, ke update juga. Tambah lagi misal, apa pun deh, kayak gini aja. Aku delete, there. Nah, kehapus juga. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share gitu ya. Sorry kalau misalkan ada kesalahan atau ada pengucapan yang salah gitu di aku atau belibet gitu, sorry, minta maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.